Pernah nggak sih kalian baca buku-buku dari negara Malaysia? Kalau aku jujur aja belum pernah, tapi ternyata di akhir tahun ini sebelum 2021 berakhir, aku berkesempatan baca buku atau sastra dari Malaysia. Seneng banget gak sih? Aku udah baca sastra Jepang, sastra Korea, Inggris, Amerika, dan lain-lain, tapi nggak pernah gitu baca sastra Malaysia. Dan aku tuh sempat kepikir aku kepingin banget baca setiap buku dari seluruh dunia, kayak cuman pingin lihat aja gitu perbedaan sastra di belahan-belahan dunia tuh kayak gimana sih. Dan thank you banget Jendela Publisher udah mengabulkan mimpi aku buat baca sastra-sastra dari seluruh dunia. Dan hari ini aku mau review sebuah novel yang berasal dari negara Malaysia. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Oh ya, sebelum itu buat kamu yang belum subscribe dulu ya di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan hari Minggu. Like this video if you like it and check my other social media here. Oke, thank you for subscribing. Yuk langsung aja kita bahas novelnya. Jadi novel Malaysia yang aku baca ini judulnya adalah Keluh Kesah Dalam Kepala yang diterbitkan sama Jendela Publisher. Covernya memang terkesan sederhana, tapi jangan judge the book from its cover dulu, karena despite its cover yang sederhana, ternyata aku suka sama buku ini. Keluh Kesah Dalam Kepala ini adalah sebuah antologi cerpen di mana di dalamnya tuh ada 5 bagian. Nah, mungkin aku jarang sih nemu orang yang suka baca antologi cerpen, dan aku sendiri pun jarang baca antologi cerpen, tapi ternyata aku cocok baca antologi cerpen yang ini. Karena dari semua cerpennya tuh nggak ada yang aku nggak suka gitu. Ada 5 bagian dan ini tuh ada 10 cerpen di dalam buku ini. Jadi walaupun judulnya Keluh Kesah Dalam Kepala, tapi Keluh Kesah Dalam Kepala itu cuma jadi salah satu bagian dari antologi cerpennya. Bagian 1 itu Nostalgia Memanggil, bagian 2 Pusaka Sebuah Perpisahan, bagian 3 dari Pocket Keluarga, bagian 4 Keluh Kesah Dalam Kepala, dan bagian 5 Bibir yang Basah Doa Untuk Seorang Kekasih. Jadi kayak ini tuh sebuah antologi cerpen tentang nostalgia, tentang kenangan-kenangan. Pokoknya sesuatu yang tersimpan di dalam kepala kita yang kayak ngeganggu pikiran gitu. Dan kenangan, nostalgia, dan kekangenan ini tuh digambarkan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Itu yang aku suka sih. Jadi kayak di bagian 1 nih, Nostalgia Memanggil, ini lebih ke kenangan dari masa lalu. Terus bagian 2, Pusaka Sebuah Perpisahan, ini tentang perpisahan seseorang dengan lebih ke keluarga ya, bukan ke kekasih gitu. Terus yang ketiga dari Pocket Keluarga, ini lebih ke cerita tentang dalam sebuah keluarga gitu. Ada juga yang terakhir tuh cerita tentang hubungan kekasih gitu. Jadi kayak keluh kesah dalam kepala kita tuh digambarkan dalam berbagai sudut pandang. Dan karena ini antologi cerpen, jadi tentunya nggak akan bosen dong bacanya karena cerpennya tuh pendek-pendek gitu. Nah, apa sih yang aku suka dari buku ini? Yang pertama, tadi aku udah bilang cerita-ceritanya tuh nggak terlalu panjang dan semuanya tuh aku suka. Jadi kayak seneng aja sih baca kumpulan-kumpulan cerita yang nggak membosankan karena ceritanya tuh pendek dan sesudah beres satu cerita kita bisa lompat ke cerita bagus lainnya gitu loh. Dan lewat baca novel ini tuh aku menantang diri aku tentang bahasa Malaysia. Ya aku tahu sih bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia tuh mirip-mirip, tapi tuh tetap aja kadang-kadang ada kata-kata yang aku nggak pahamin tuh apa ya gitu. Kayak contohnya kereta itu kalau di kita ya kereta api gitu kan. Tapi kalau di bahasa Malaysia, kereta itu artinya mobil. Jadi pas aku baca kata kereta di dalam kumpulan cerpen ini, aku tuh kayak merenung sedikit gitu. Kayak kereta, terus aku baru sadar ini adalah bahasa Malaysia. Terus oh iya, kereta itu mobil ya di bahasa Malaysia. Jadi kayak aku dapat banyak kosakata baru tentang bahasa Malaysia dari antologi cerpen ini gitu. Beberapa cerita yang paling aku suka di dalam antologi cerpen ini adalah yang ke-1 tuh Merenung Jejak Waktu. Ini ada di bagian 1, yaitu tentang seseorang yang bertemu dengan sahabatnya. Terus mereka kayak mengenang kalau dulu tuh gini ya, ternyata beda gitu sama sekarang. Itu aku suka karena aku rasanya ada dalam percakapan itu gitu. Kayak kumpul-kumpul bareng temen gitu loh. Jadi asik banget lah suasananya. Terus yang kedua yang aku suka, ini cerpennya lebih mendalam lagi, yaitu ini nih, Terperangkap Dalam Jeriji Waktu, tentang seseorang
yang mengalami demensia. Itu benar-benar cerpen yang deep banget. Demensia itu adalah penyakit yang biasanya terjadi pada orang tua, yang kalau misalnya memori lama tuh dia inget, tapi memori yang baru sebentar-sebentar tuh dia lupa. Bahkan kayak dia bisa lupa tentang cucunya, tentang anaknya. Pokoknya penderita demensia lebih inget memori yang jauh-jauh kayak waktu masa kecilnya. Itu sad banget sih. Kayak di awal-awal cerpennya itu biasa aja, tapi pas udah terkuak demensianya itu kayak bener-bener menyentuh hati gitu sih cerpennya. Oh ya, terus karena cerpennya itu pendek-pendek, jadi ini adalah antologi cerpen yang cocok banget buat kamu yang baru mau coba baca sastra Malaysia. Karena walaupun ini dari penerbitan indie, tapi bener-bener di luar ekspektasi aku tuh suka semua cerpennya. Gak ada satu cerpen pun yang jelek, dan semua cerpennya tuh punya ciri khas sendiri, punya kayak makna-maknanya tersendiri gitu. Ini antologi cerpen yang penuh makna gitu. Lewat antologi cerpen itu kita kayak bisa tahu berbagai watak manusia, bahkan dari kata yang bernama rindu tuh kayak kadang-kadang bisa mengganggu kehidupan kita. Itu makna yang pengen disampaikan lewat antologi cerpen ini. Nah, apa sih yang aku nggak suka? Kayaknya hampir nggak ada ya, karena aku suka semua cerpennya. Bahasanya juga apik banget, beneran ini apik banget. Kayak walaupun ini penerbit indie, tapi aku kayak nggak nemu typo, aku nggak nemu kata-kata yang kurang enak dibaca. Jadi beneran aku merasa nyaman banget baca antologi cerpen ini gitu. Mungkin satu hal yang kurang aku suka tuh adalah covernya, again. Tapi menurut aku itu cuma karena covernya bukan style aku aja ya. Mungkin ada dari kalian yang suka covernya, cuman cover dengan foto itu biasanya bukan not my style gitu. Jadi maybe gara-gara itu aku nggak suka covernya. Tapi isinya tuh aku suka banget. Oh iya, Keluh Kesah Dalam Kepala ini tuh terbitnya dalam bentuk e-book. Jadi kalau kalian ingin coba beli dan baca, kalian bisa cek di mana bisa beli e-book ini. Aku akan taruh linknya di bawah sana ya. Thank you banget Jendela Publisher udah ngasih aku kesempatan buat berkolaborasi antar negara. Juga udah berkesempatan baca antologi cerpen yang bagus banget ini. Beneran ini pertama kalinya aku baca sastra Malaysia. Dan aku seneng banget. Kalau ada rekomendasi sastra Malaysia lainnya boleh ya email ke aku. Atau kalau kalian punya rekomendasi yang lagi nonton, boleh kasih rekomendasi ke aku di kolom komen ya. Oke, I think that's it for today. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Merry Christmas, Happy Holidays buat kalian yang merayakan. And Happy New Year in case aku nggak keburu lagi buat video for New Year. Okay, thank you everyone for watching this video. Happy reading and bye!